Oleh karena itu, bagaimana kita menanggapi hal tersebut, menghadapi persoalan masalah tersebut yang terjadi di tanah air kita Indonesia? Salah satu jawabannya adalah karena kita masih memiliki sumber daya manusia yang tergolong sangat rendah. Oleh karena itu, sebagai jawaban, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju adalah landasan Al-Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mafhum mukhalafahnya ayat ini sebagai instruksi bagi saya, kita dan saudara sekalian untuk takut bila meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang kita, karena kita khawatir akan kesejahteraan kita terganggu. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam ayat tadi memberikan perintah. Terdapat dalam ayat tadi yaitu 3 perintah. Yang pertama, kita harus memiliki mental baja, tidak mudah menyerah dan selalu berusaha. Yang kedua, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu tidak dapat dibeli dan waktu lebih berharga daripada intan dan mutiara. Yang ketiga, dalam bekerja kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa? Bekerja tanpa berdoa adalah sombong. Berdoa tanpa bekerja adalah omong kosong. Hadirin, jikalau 3 sifat tadi sudah tertancap dalam sanubari, tertanamkan di dalam kalbu, maka sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia yang maju akan mudah kita capai. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat dan bangsa yang tidak mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi bagaikan harimau tak bertaring. Seolah-olah ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tolak ukur maju dan mundurnya suatu bangsa ini. Sebagai contoh, negara Jepang pada Perang Dunia Kedua, Jepang dibombardir oleh negara Amerika pada tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus 1945. Ketika itu, yang disebabkan oleh dan sasaran Amerika saat itu kota Nagasaki dan Hiroshima, yang menyebabkan kota Nagasaki dan Hiroshima
hancur lebur, porak-poranda tiada berdaya akibat ulahnya bangsa Amerika. Tetapi dengan itulah Jepang pun kembali bangkit dengan bermodalkan semangat yang membara, tekad untuk memajukan bangsa mereka, sehingga dapat mengubah persepsi dunia terhadap bangsa mereka. Sekarang dapat kita perhatikan, semua serba Jepang, mulai dari alat dapur, perkantoran, transportasi dan komunikasi, hampir semuanya made in Jepang. Lalu bagaimanakah pandangan Islam dalam menghadapi sumber daya manusia yang ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menyebutkan di dalam ayat tadi terdapat kalimat iman dan ilmu yang tak dapat dipisahkan antara keduanya. Sebaliknya dialami juga oleh manusia. Manusia dengan iman yang tinggi tetapi tidak ditonjolkan oleh ilmunya yang tinggi, maka hanya akan diperdaya oleh manusia yang lain. Akan tetapi jikalau manusia hanya memiliki keilmuan yang tinggi tetapi keimanan 30 bahkan 40 tahun yang akan datang, negara Indonesia sejahtera, aman, sentosa. Sekian dan demikian syarahan Al-Quran dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah. Kita semua mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.